Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Baik, perkenalkan dulu terlebih dahulu nama saya Uswatun Hasanah, kalian bisa panggil saya Bu Uswa. Baik, di sini saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jember semester 7. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang sejarah Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang nanti Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat dan barokah. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Langsung saja, yaitu yang pertama, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Mungkin di sini anak-anak ada yang tanya, Bu, bagaimana awal kehidupan pada masa Orde Baru tentang keekonomiannya? Nah, di sini kan Orde Baru adalah kelanjutan dari masa demokrasi terpimpin. Nah, di mana pada masa demokrasi terpimpin itu kehidupan ekonominya sangat merosot. Nah, maka di sini pemerintahan Soeharto itu mencanangkan bahwa perekonomian dengan tegas ingin melanjutkan dengan jenjang yang lebih baik yang dikenal dengan trilogi atau 3 pembangunan. Baik, isi dari trilogi adalah yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Karena pada masa demokrasi terpimpin, pertumbuhan ekonominya tidak begitu mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah pemerataan pembangunan yang cukup tinggi dan juga hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Tujuan dari trilogi sendiri itu adalah untuk mengatasi inflasi yang mana mencapai 650%. Ada beberapa tahapan yang mana dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, di mana yang tahap yang pertama adalah tahap penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak buruk lagi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi tadi yang mencapai 650% dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap yang terakhir adalah tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, di mana pada masa Orde Baru ini terkenal dengan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disingkat dengan Repelita, di mana ini ada 5. Yang pertama yaitu Repelita 1. Nah, sebelum itu Repelita ini atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan dari Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 dan berakhir sampai 1994. Di mana tujuan dari Repelita sendiri yaitu untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan juga pangan. Baik, Repelita 1, di mana Repelita 1 ini dilatar belakangi karena meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan juga pangan, di mana pelaksanaan terjadi pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, di mana sasaran utama yang hendak dicapai adalah sandang pangan, papan, perluasan lapangan kerja, dan juga kesejahteraan rohani. Apa sih hasil dan dampaknya, Bu? Yaitu hasil dan dampaknya pertumbuhan ekonomi berhasil naik mencapai 3 sampai 5,7%, sedangkan tingkat inflasi sendiri menurun hingga 47,8%. Kemudian Repelita 2, di mana Repelita 2 ini dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, yang mana menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya yaitu meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Ini juga tidak jauh beda dengan latar belakang Repelita 1. Kemudian bagaimana dampak dan hasilnya, Bu? Baik, dampak dan hasil dari Repelita 2 adalah hasil dari Repelita 2 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9%, kemudian kenaikan produksi nasional sebanyak 6,9%, naiknya iklim investasi. Baik, selanjutnya Repelita 3. Baik, di sini pelaksanaan Repelita 3 yaitu
pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, di mana Repelita 3 ini menekankan pada asas trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Baik, apa sih Bu latar belakangnya? Latar belakangnya yaitu meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan juga pangan. Kemudian bagaimana hasil dan dampaknya Bu? Hasil dan dampaknya adalah mencapai puncaknya ketika Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan. Selanjutnya Repelita 4, di mana Repelita 4 ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, di mana menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang mana dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian, Bu, latar belakangnya apa, Bu? Pada Repelita 4 ini, latar belakangnya yaitu meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan juga pangan. Bagaimana hasil dan dampaknya? Hasil dan dampaknya yaitu berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,8%. Baik, selanjutnya Repelita 5, yaitu Repelita yang terakhir. Pelaksanaan pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, di mana menitikkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan juga mampu membuat mesin sendiri. Apa Bu latar belakangnya? Latar belakangnya tidak jauh berbeda dari Repelita sebelumnya, yaitu meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan juga pangan. Bu, hasilnya bagaimana Bu? Hasil dari Repelita 5 ini berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,8%. Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yaitu bekerja sama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan juga Bank Dunia, dengan melibatkan para teknokrat dan Universitas Indonesia. Soeharto akhirnya memperoleh pinjaman dari negara barat dan juga dari lembaga keuangan seperti IMF dan juga Bank Dunia. Negara-negara kreditor tidak hanya bersedia menjadwalkan kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium untuk memberikan utang kepada Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau yang disebut dengan PMA, dan juga penanaman modal dalam negeri atau yang disebut dengan PMDM. Nah, di mana dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dibuat untuk membuat perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Usaha yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru selanjutnya yaitu tentang ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai 1996, di mana pada masa pemerintahan tahun 1983 itu ekonomi mengalami kelesuan karena akibat dari turunnya harga minyak. Nah, harga minyak sendiri itu menjadi primadona dan menjadi sangat tinggi pencapaiannya pada tahun 1970-an. Nah, setelah mencapai titik tertinggi itu, harga minyak secara perlahan itu mulai menyusut. Baik, penanggulangannya. Pada Juni 1983, pemerintahan itu mengumumkan paket deregulasi sektor moneter atau biasa yang disebut dengan Pakjun 1983, yaitu memberikan kebebasan kepada bank-bank pemerintahan untuk menetapkan suku bunga deposito serta penghapusan ketentuan pagu kredit. Nah, dengan demikian, bank menjadi lebih leluasa untuk mengucurkan kredit. Bagaimana sih Bu dampaknya? Dampaknya yaitu berbagai kebijakan deregulasi dan juga liberalisasi ekonomi yang dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan pertengahan tahun 1990 itu telah menyebabkan bom ekonomi yang kemudian menimbulkan banyak permasalahan baru seperti utang luar negeri, lemahnya pengawasan perbankan, korupsi, kolusi dan juga nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya pada masa pemerintahan Orde Baru. Bagaimana sih Bu pemerintahan pada masa Orde Baru itu kehidupan sosial budayanya? Baik, kita akan kupas satu-satu. Di sini Ibu akan membahas 4 kehidupan sosial budaya. Yang pertama yaitu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah keluarga berencana atau yang disebut dengan KB. Kemudian yang keempat adalah kesehatan masyarakat dan posyandu. Yang pertama ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Nah, di mana pada masa peralihan dari pemerintahan Soekarno menuju pemerintahan Soeharto yaitu diwarnai oleh kerusuhan anti Tionghoa. Nah, pemerintahan pada Orde Baru ini menginginkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia dan juga mulai menekan orang Tionghoa untuk menyatukan kebudayaannya, di mana kebudayaan orang Tionghoa berbeda dengan kebudayaan orang Indonesia asli.
Di mana di sini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa. Yang pertama adalah asimilasi, di mana pada sidang umum MPRS tahun 1966 meresmikan usulan asimilasi, kemudian ditetapkan berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, pergantian nama-nama orang Tionghoa. Contohnya nih, ada nama Tan, dengan mengganti namanya dengan Tanojo. Lucu ya? Baik. Kemudian namanya Ong diganti dengan Onggowasito. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 yang mana ditetapkan pada tanggal 6 Desember 1967. Isinya adalah agama, kepercayaan, dan adat istiadat dari etnis Tionghoa itu jika dilakukan di depan umum dapat mempengaruhi keadaan psikologi, mental, dan moral yang kurang baik terhadap bangsa Indonesia. Kemudian maka dari itu ada hal yang menghambat keberlangsungan kebijakan asimilasi. Selanjutnya, kebijakan terhadap etnis Tionghoa yaitu tentang kebijakan pers untuk etnis Tionghoa sendiri, yang mana itu dibatasi dan melarang menggunakan bahasa tulisan Mandarin berbagai media massa di Indonesia. Sehingga etnis Tionghoa itu kehilangan kemampuan dalam menulis dan membaca Mandarin. Efeknya itu terutama pada anak muda, di mana semua apa yang akan menjadi bahan pembelajarannya itu dibatasi sehingga mereka hampir kehilangan jati diri mereka sebagai etnis Tionghoa. Baik, selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, pendidikan pada masa Orde Baru itu mengalami kemajuan, di mana dengan membangun sekolah dasar INPRES atau disebut dengan SD INPRES, program wajib belajar dan menentukan kelompok belajar atau yang disebut dengan kejar. Di mana tahap yang pertama pembangunan SD INPRES itu mencapai 6.000 gedung, masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Kemudian pada tahun 1968 sebanyak 6.023 gedung SD dan juga 5.897 gedung SMP. Kemudian pada awal pelita 6, jumlah meningkat menjadi 150.000 gedung SD dan juga 20.000 gedung SMP. Kemudian pembangunan paling besar terjadi pada periode berapa, Bu? Oke, pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982 atau sampai 1983 sebanyak 22.600 gedung SD hingga periode 1993 atau 1994 itu hampir mencapai 150.000 unit SD INPRES yang telah dibangun. Analisis keberhasilan program dari wajib belajar 6 tahun ini ditandai dengan kenaikan angka berpartisipasi sekolah dasar sebesar 1,4%. Program wajib belajar semakin membuat kuat niat pemerintah untuk memperluas kelompok wajar menjadi 7-15 tahun atau menyelesaikan sampai tingkat sekolah menengah pertama atau yang disebut dengan SMP. Selanjutnya adalah keluarga berencana atau yang disebut dengan KB. Program KB ini diberlakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya adalah kesehatan masyarakat atau yang disebut dengan posyandu juga. Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan yang dikenalkan oleh Dr. Leimena dan juga Dr. Pata tahun 1951. Kemudian pada tahun 1967 ada disebut dengan konsep puskesmas. Kemudian itu ditetapkan. Kemudian pada tahun 1994 dikembangkan posyandu dengan 5 program yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare dan juga pelayanan ibu hamil. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada masa Orde Baru, di mana salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada 1 dokter. Kemudian untuk melayani kurang lebih 20,9 ribu penduduk Indonesia. Wah. Kemudian sensus 1980 itu menunjukkan bahwa 1 tenaga dokter itu untuk 11,4 ribu penduduk Indonesia. Wah, akhirnya berakhir sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Sampai bertemu di lain waktu. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm